Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini kita masuk ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana kompetensi dasar di 3.8 menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan di 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu: 1. Menggambar segitiga siku-siku dan unsur-unsurnya dalam trigonometri. 2. Menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga adalah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja. Perbandingan trigonometri. Apa itu perbandingan trigonometri? Di sini trigonometri adalah sinus, kosinus, dan tangen. Di mana dalam segitiga siku-siku, di sini Ibu buat segitiga siku-siku A, B, C. Kita di sini ada A, B, C. Di sini sudut di titik A ini kita misalkan tulis ini A. Nah, maka dari titik pandang sudut A ini kita lihat ada 3 sisi yang akan kita sebutkan masing-masing. Di sini sisi AB itu disebut sisi samping karena berada di samping sudut. Sedangkan sisi AC itu disebut sisi miring karena memang dia merupakan sisi miring. Dan yang ketiga di sini BC itu adalah sisi depan. Nah, karena berada di depan sudut A. Jadi yang perlu kalian pahami dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nanti ada unsur-unsur atau di sini yang disebut depan, samping, dan miring, di mana tergantung nanti letak sudutnya. Nah, dalam perbandingan trigonometri itu kita tahu sin A. Yang pertama adalah sin A. Nah, sin A itu adalah depan per miring. Di sini adalah sisi depan per sisi miring. Yang kedua adalah cos A, itu adalah samping per miring. Samping per miring, sedangkan tangen A itu depan per samping. Kalian jadi sudah mengenal trigonometri sin, cos, dan tan. Nah, untuk memudahkan kita menghafal, boleh depan per miring kita singkat dengan demi. Nah, sin demi. Cosnya adalah samping per miring, boleh kalian singkat sami. Sedangkan tannya adalah depan per samping, boleh kalian singkat dengan desa. Nah, selain dari trigonometri yang ketiga ini, ada unsur yang lain yang merupakan kebalikan dari masing-masing ini. Nah, di sini kebalikan dari sin itu adalah kosek. Kebalikan dari cos adalah sekan, dan kebalikan dari tan, maaf di sini ada kotan. Nah, di mana kosekan sepersin. Jadi kalau misalnya nanti dicari kosekannya, boleh kalian cari dengan sinnya, baru dibalik atau langsung kita balik di sini. Berarti di sini mide, artinya miring per depan. Sedangkan sekan itu seperkos, berarti di sini misa. Nah, sedangkan kotangen adalah sepertangen, berarti di sini sade. Nah, ini adalah dasar-dasar perbandingan trigonometri yang harus kalian ketahui karena nanti pasti akan dipakai. Selanjutnya ke contoh. Nah, contoh yang pertama. Berdasarkan gambar di samping, tentukan nilai dari sin A, cos A, dan tangen A. Nah, coba lihat di sini. Oh ya, tadi misalnya dalam koordinat kartesius ya, dalam segitiga siku-siku di sini tadi
bahwa AB itu adalah X, sedangkan BC itu Y, sedangkan AC itu M. Nah, jadi bisa jadi sin itu adalah Y per R, cos itu adalah X per R, tan itu adalah Y per X. Nah, di sini terserah kalian nanti mau meletakkan dengan depan samping miring atau XZR, yang mudah yang mana. Nah, seperti yang di sini. Nah, berdasarkan gambar di samping tentukan nilai dari sin alfa, sin A. Kita lihat A-nya di sini. Dari segitiga ini A. Berarti kalau ini di sini berarti ini depan, ya kan? Ini depan. Nah, ini samping. Dan ini pasti miring. Nah, di sini semua sisi-sisi sudah diketahui panjangnya, maka bisa kita langsung untuk pembahasannya sin. Ingat, sin itu adalah demi. Nah, ini boleh demi. Depannya 12, miringnya 13. Kemudian cosnya adalah sami. Sampingnya 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Kemudian tangennya adalah desa. Nah, desa. Nah, berarti di sini depannya 12, sampingnya 5. Nah, ini. Kemudian kalau misalnya unsur yang lain, misalnya yang ditanya adalah kosekan. Nah, kosekannya berarti tinggal kita balik. 13 per 12. Sekan, berarti kita balik 13 per 5. Kemudian kotan, kita balik juga jadi 15 per 12. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam trigonometri. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Selanjutnya contoh yang kedua. Berdasarkan gambar di samping tentukan, masih sama ya. Di sini sudutnya tetap di sini juga. Nah, selanjutnya tapi di sini ada satu unsur yang belum diketahui. Nah, ingat Pitagoras. Maka bisa dicari BC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64, 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, di sini kalau trigonometri pada segitiga siku-siku, kalau kalian sudah hafal triple Pitagoras akan lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi mencari seperti ini. Ya, nanti coba kalian ingat lagi tentang triple Pitagoras yang sudah kalian pelajari di SMP. Selanjutnya, karena ini 10 kita tulis di sini 10. Ya kan? Nah, karena sudutnya ini, maka di sini adalah depan, ini samping, dan ini miring. Sehingga sin alfa, sin A demi. Depannya 8, miringnya 10, berarti 8 per 10. Cos A sama dengan sami. Sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10, jadi 6 per 10. Tannya juga desa, jadi 8 per 6. Kemudian unsur yang lain silahkan kalian cari tentang kosekan, sekan, dan kotangennya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kalau tadi di contoh 1 dan 2 kalian langsung diberikan segitiga, untuk contoh yang ketiga di sini, diketahui salah satu unsur trigonometrinya, kalian tentukan nilai trigonometri yang lain. Nah, yang di sini diketahui sin A sama dengan 7 per 25. Tentukan unsur-unsur segitiga yang lain. Kalian boleh bikin segitiga siku-siku. Terserah siku-sikunya di mana ya. Segitiganya bagaimana, terserah. Yang penting kalian harus tahu menentukan letak depan, samping, dan miringnya. Misalnya di sini A, ya udah di sini A aja, di sini langsung A. Nah, di sini sin. Ingat, sin itu apa? Sin itu adalah demi, ya kan? Berarti kamu tulis dulu ini depannya di sini. Miringnya di sini, sampingnya di sini, miring di sini. Miring. Nah, sin demi, berarti di sini 7, di sini 25.
Nah, kalau kalian sudah hafal triple Pitagoras, 7 dan 25 ada satu sisi, pasti di sini 24. Nah, tinggal kalian cari sin A-nya berapa. Sin A sudah ya. Sin A adalah 7/25. Maka cos A. Cos A adalah sami. Berarti sampingnya adalah 24, miringnya 25. Kemudian tangen A-nya, tangennya adalah desa, maka di sini depan 7, samping 24. Selanjutnya kosekan. Kosekan A itu kebalikan dari sin, langsung 25/7. Sekan A kebalikan dari cos, berarti 25/24. Selanjutnya kotangen A adalah kebalikan dari tangen, jadi 24/7. Itu tadi contoh yang ketiga. Selanjutnya Ibu lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, di sini sudah mengaplikasikan ya di KD 4.8 ya. Misalnya diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Berarti di sini langsung kita buat. Kalau soal cerita itu langsung kita aplikasikan. Segitiga ABC, siku-siku di B. Jika panjang AB, nah di sini ini ABC. ABC. Dengan panjang AB 24. Dan tan A sama dengan 4/3. Maka tentukan panjang sisi-sisi segitiga yang lainnya. Berarti di sini kita harus mencari panjang AC dan BC. Nah, seperti yang kita tahu, tan itu adalah desa, ya kan? Berarti di sini perbandingannya ini depan, ini kan A nih. Ini depan, ini samping, ini miring. Nah, seperti yang kita tahu, tannya 4/3. Nah, tan di sini adalah desa. Nah, boleh langsung di sini 4/3 sama dengan BC/24. Nah, dari sini kan bisa langsung kita kerjakan, sederhanakan. Ini 1, ini 8. Maka BC sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Selanjutnya, karena di sini tangannya 4, di sini perbandingannya ini 4, ini 3, triple Pitagorasnya miringnya pasti 5. Nah, di sini boleh untuk mencari sisi AC, boleh menggunakan sin, boleh menggunakan cos. Nah, berarti kan di sini kita tahu misalnya kita pakai sin. Sin A itu 4/5. Nah, berarti boleh langsung di sini 4/5 sama dengan BC per AC. Nah, 4/5 sama dengan BC-nya sudah kita tahu 32 per AC yang akan kita cari. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1 ini 8. Maka AC sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi kita tahu bahwa di sini BC-nya adalah 32 dan AC-nya adalah 40. Nah, setelah kalian sudah melihat 4 contoh yang sudah Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerjakan soal berikut ini. Nah, di sini ada 3 soal dari tidak jauh dari contoh-contoh yang tadi. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian, kemudian kirimkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih dari Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.